Pernahkah kamu merasa berat sekali mengucapkan kata sederhana, tidak? Bukan hanya soal kata, tapi sebuah dilema yang membelit jiwa. Kenapa kata dua huruf ini menjadi begitu sulit? Menurut psikologi, jawabannya ada dalam kebutuhan dasar manusia, diterima dan dihargai. Kita takut kehilangan hubungan, takut menyinggung, takut sendiri. Namun ketakutan ini membawa konsekuensi yang lebih dalam daripada yang kita sadari. Para ilmuwan sosial telah lama mempelajari fenomena kesulitan berkata tidak. Ini bukan hanya masalah sopan santun, tapi terkait dengan mekanisme otak kita. Bagian otak yang mengatur rasa takut akan penolakan, amigdala, bekerja sangat aktif saat kita menghadapi situasi sosial yang menuntut keputusan. Ketika kita berkata tidak, ada respons emosional yang kuat rasa cemas, rasa bersalah. Secara psikologis, ini disebut kebutuhan afiliasi, keinginan kuat untuk merasa diterima oleh kelompok. Para ilmuwan sosial telah lama mempelajari fenomena kesulitan berkata tidak. Ini bukan hanya masalah sopan santun, tapi terkait dengan mekanisme otak kita. Bagian otak yang mengatur rasa takut akan penolakan, amigdala, bekerja sangat aktif saat kita menghadapi situasi sosial yang menuntut keputusan. Ketika kita berkata tidak, ada respons emosional yang kuat rasa cemas, rasa bersalah. Secara psikologis, ini disebut kebutuhan afiliasi, keinginan kuat untuk merasa diterima oleh kelompok. Manusia adalah makhluk sosial, dan dalam sejarah panjang evolusi, menjadi bagian dari kelompok berarti keselamatan dan kelangsungan hidup. Maka ketika kita menolak, kita berisiko dikucilkan, walau hanya secara emosional. Tapi, apa harga yang kita bayar jika selalu mengiyakan? Dalam penelitian psikologi, terlalu sering menyetujui bisa menyebabkan stres, kelelahan emosional, bahkan gangguan kecemasan. Ini disebut kelelahan keputusan sosial. Kita kehilangan kendali atas batasan diri sendiri dan jiwa mulai terkikis. Bersikap tegas dengan mengatakan tidak adalah bentuk asertivitas, keterampilan komunikasi yang sehat. Asertivitas bukan berarti kasar atau egois, melainkan menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam neuropsikologi, kemampuan ini melibatkan korteks prefrontal, pusat pengendali keputusan yang matang. Ketika kita belajar berkata tidak dengan tegas tapi penuh kasih, kita mengaktifkan bagian otak yang membawa keseimbangan emosional. Secara puitis, berkata tidak adalah membangun benteng pelindung jiwa, bukan untuk menutup diri, tapi untuk menjaga ruang agar hati tetap utuh. Karena jiwa yang terlalu sering mengiyakan, perlahan akan kehilangan suaranya sendiri, jadi beranilah berkata tidak. Bukan karena ego, tapi karena cinta pada diri sendiri yang berakar pada ilmu dan kesadaran. Dalam tidak, itu ada kejujuran, dan dalam kejujuran itulah jiwa menemukan kedamaian. Mendengarkan suara hati yang terpendam berarti juga memahami apa yang dikatakan ilmu. Memberi izin pada diri untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah adalah langkah menuju kesehatan mental dan emosional yang sejati. Ingat, mengatakan tidak bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kecerdasan emosional. Ketika kamu berani menolak yang tak sejalan, kamu memberi ruang bagi yang pantas bertahan dan tumbuh dalam hidupmu. Terima kasih telah mendengarkan. Jadilah suara hatimu sendiri, karena hanya dengan itu jiwa akan benar-benar bebas.